Oke, Anda masih bersama kami saudara di Saling Silang. Oke, tadi kita sudah membahas terkait dengan Pak Idrus, kita sudah membahas terkait dengan posisi Pak Erlangga. Ada yang mengatakan itu sebagai blunder politik dari Pak Jokowi. Kenapa dulu awalnya tidak boleh merangkap, sekarang merangkap. Pak Jokowi mengatakan ini sudah 1 tahun lagi kalau ngajari mungkin akan memakan waktu lagi. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan adanya beberapa nama mantan Jenderal TNI yang masuk. Ada Pak Agung, ada juga Pak Muldoko. Tadi saya sudah sempat ngobrol sama Bang Emrus. Bang Emrus mengatakan meskipun mereka sudah bukan TNI aktif ya Bang ya, tapi secara psikologi dan juga secara sosiologis pasti akan ada tarikan-tarikan kepentingan di tubuh TNI sendiri. Bu Siti, menurut saya memang antara pilkada dan pemilu nasional ya yang berhimpit seperti ini, tarikannya itu jadi kencang. Mengapa dikatakan ini kan sudah pilkada serentak yang gelombang ketiga? Jangan salah, gelombang 1, gelombang 2 masih agak jauh dari 2019. Begitu gelombang ketiga 2018 yang tidak ada jeda. Agustus nanti sudah ada pencalonan dari partai-partai untuk pilpres. Di sini tarikannya luar biasa. Nah, kebetulan pola koalisi dan calon-calon yang dimunculkan ini agak tak terbaca dengan bagus ya. Khususnya di daerah yang lumbung suara. Jawa Barat Jawa Tengah ini. Itu diambil contoh. Dan di situ ada kontestasi yang melibatkan TNI Polri yang akhirnya tidak aktif. Tadinya aktif kan gitu ya. Ini menunjukkan bahwa disahuti juga ternyata di nasional. Dalam konteks itu ada clue gitu ya yang bisa kita baca bahwa sebetulnya jangan-jangan gitu ya, kita kan tidak mau ada persepsi atau perspektif yang keliru dari publik. Ini ada pendekatan mulai dikencangkan ke pendekatan stabilitas politik gitu ya, stabilitas. Jadi itu zamannya Orde Baru seperti itu. Jadi stabilitas menjadi nomor 1 menjadi dominan gitu karena lalu meyakinkan memastikan bahwa nanti pemilu 2019 tentu Pak Jokowi sebagai incumbent itu sudah tergelar karpet yang mulus gitu ya. Bu, Ibu kan tadi bicara tentang stabilitas. Kalau stabilitas itu kan berarti lebih general. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah untuk mengamankan Jokowi 2019 karena di luar sana ada kemungkinan Pak Gatot main juga di 2019 dan Pak Gatot juga dekat dengan kalangan Islam tertentu begitu yang mungkin punya modal besar di 2019. Iya, saya katakan tadi itu sebenarnya kontestasinya ditarik. Jadi kalau di Jawa Barat juga ada TNI, ada Polri, bahkan berpasangan seperti itu. Terus di sana ada juga di daerah ada beberapa dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa di kontestasi di nasional tidak tertutup kemungkinan akan ikut seperti itu. Itu yang saya katakan. Meskipun apa yang terjadi di 2018 di pilkada ini tidak seluruhnya menjadi semacam landasan bagi pemilu 2019, tapi sebagian bisa diambil sebagai ini contoh konkret. Dan tentunya karena ada kondisi-kondisi sosial politik yang tidak bisa kita nafikan, kita tidak bisa tutup mata. Ada 411, 212. Di 2018 saat ini yang namanya lalu mencari tokoh-tokoh yang sangat Muslim gitu kan, itu terjadi. Nah, jadi ini wilayahnya Pak Nasir nih kalau bicara tokoh itu ya Mas ya. Udah punya banyak ya Bang Nasir ya. Jadi yang pakai baju koko gitu, yang sarungnya di gini, itu dicari sekarang. Bang Nasir sebelumnya kalau kita wawancara juga nggak pernah pakai kopiah nih, tapi hari ini datang ke Jaktim pakai kopiah. Kalau memang partai Islam gitu ya. Ini kan kopi nasional ini, kopiah nasional ini. Tidak identitas tertentu. Saya ke Bang Emrus, Bang Emrus itu tadi colongan tuh ya. Kalau Bang Emrus menanggapi apa yang disampaikan Bu Siti? Saya kira sebagai suatu hipotetis bisa kita terima, masuk akal. Tetapi untuk menjaga kita stabilitas bisa saja, tidak apa-apa. Namanya juga beropini dan sebagai suatu tanggapan sebagai hipotetis gitu ya, tidak tertutup kemungkinan itu bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat realitas politik kita di Indonesia yang sangat cair itu, tidak ada jaminan. Tidak tertutup kemungkinan PKS justru pendukung Joko Widodo yang akan datang. Kenapa saya mengatakan seperti bacaan kita di pilkada di beberapa daerah? Begitu mereka cairnya, yang kita melihat kemarin itu bahwa partai-partai pendukung Joko Widodo di pemerintahan, mereka berkoalisi sesama mereka, 1 atau 2 partai. Tapi ternyata
Misalnya Golkar berkoalisi dengan PKS di Sumatera Utara misalnya seperti itu. Ini generalisasi yang agak tidak tepat karena memang pola koalisinya itu kohabitasi, tidak bisa diambil seperti itu. Artinya tidak ada jaminan juga. Artinya nanti ketika Pilpres nanti bisa saja ini masih cair lagi. Yang mana pendukung Joko Widodo, yang mana tidak pendukung Joko Widodo. Tidak ada jaminan. Karena saya melihat politik kita di Indonesia itu sangat pragmatis. Tidak ada jaminan pendukung pemerintah sekarang menjadi pendukung Jokowi yang akan datang. Bisa saja satu partai, dua partai itu lagi pindah membuat poros baru lagi. Jadi tidak bisa kita katakanlah jaminan. Maka saya katakan sebagai hipotetis ya bisa kita terima. Pak, kalau sekarang kan siang ini yang sudah masuk ada Pak Agung, ada Pak Muldoko, sebelumnya sudah ada Pak Luhut, Pak Ramizat, Pak Wiranto, kemudian Pak Budi Gunawan, Gorus Mere dan lain sebagainya yang masuk ke lingkaran presiden. Apakah itu nanti menurut Anda cukup aman untuk mengawal Jokowi di 2019? Nah, tergantung kita melihat apakah tugas mereka itu mengawal Jokowi atau tidak mengawal Jokowi. Justru saya melihat bahwa posisi mereka ini bukanlah boleh dikatakan orang kuat di partai. Justru yang mengusung sesuai undang-undang kita, yang mengusung calon presiden dan cawapres itu adalah partai. Tidaklah individu dari kekuatan-kekuatan tertentu. Nah, justru Joko Widodo apakah jadi calon presiden atau tidak jadi calon presiden sangat tergantung daripada dukungan partai, bukan kekuatan-kekuatan yang boleh kita katakan dari mantan tentara dan lain-lain sebagainya. Bisa saja itu dimasukkan dalam tim atau lingkungan beliau. Artinya tidak akan ada pengaruh apa-apa di tubuh TNI dan kemudian stabilitas di masyarakat nantinya? Kalau secara sosiologis saya mengatakan tetap ada, karena interaksi para mantan jenderal itu dengan junior-juniornya di sana pasti terjadi. Relasi-relasi mereka itu di panggung-panggung belakang mereka tetap bertemu, tetap mereka berdiskusi. Bahkan boleh jadi mereka punya grup-grup WA tertentu untuk memperbincangkan sesuatu hal. Oleh karena itu komunikasi antar manusia itu tidak bisa dibatasi. Pak Aceh. Menurut saya sih tidak perlu dikhawatirkan ya terkait dengan aktifnya mantan-mantan militer maupun polisi di dalam konteks politik. Tapi ada juga yang mengatakan ini bentuk inferioritas. Tidak juga. Kenapa? Karena begini. Karena masing-masing di antara kekuatan partai politik pun juga menggunakan militer, mantan militer dan mantan polisi tersebut di dalam kontestasi politik di Indonesia. Yang ingin saya katakan begini, misalnya di Jawa Barat begitu. Kan Golkar, kecuali Golkar, tidak mengusung militer. Tapi kan PDIP mengusung militer dan TNI. Gerindra mengusung mantan TNI juga. Jadi sebetulnya di era demokrasi seperti sekarang ini, selagi tidak menimbulkan dan melanggar terhadap proses demokrasi itu sendiri, misalnya kalau jenderal aktif ya nggak boleh, jadi Pak Aceh kayaknya ngelihatnya kalau dari normatif ya nggak ada masalah, gitu ya? Nggak ada masalah asal karena apa? Karena sekarang ini kontrol dari sipil itu juga sangat kuat begitu, Misalnya begini, kayak seperti kemarin. Tapi gini Pak, kan kalau seandainya kita pasang mungkin mantan-mantan jenderal ini kan punya prajurit punya keluarganya kan punya hak pilih. Lawan, kompetitor politiknya juga menggunakan mantan jenderal juga. Seperti misalnya begini. Tergantung kuat-kuatan jenderalnya mana yang punya pengaruh. Itulah yang disebut keseimbangan politik. Misalnya sekarang begini, Pak Jokowi katakanlah mulai merangkul kekuatan mantan-mantan jenderal. Tapi sebelumnya di PDIP juga kan banyak juga mantan-mantan jenderal kan begitu. Di Gerindra juga. Nah, sekarang lawannya adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo kan mantan jenderal dan di belakangnya Pak Prabowo juga mantan jenderal juga banyak begitu. Jadi yang terpenting sebetulnya adalah jangan sampai mantan-mantan jenderal atau mantan-mantan Kapolri ini, kepolisian ini menggunakan institusi negara yang sah gitu loh untuk kepentingan-kepentingan politik. Itu. Nah, Pak Nasir mungkin punya wajar kalau partai politik kemudian merekrut jenderal-jenderal yang sudah pensiun. Karena ini seperti yang untuk disebut menjadi jenderal itu kan mereka harus punya kapasitas. Mereka dididik di militer jadi sebagai seorang prajurit mereka dididik, kemampuan mereka dididik, jadi olah pikir mereka dididik. Untuk menjadi jenderal itu kan bukan hal yang main-main begitu kan, sehingga ini kan sebuah sumber daya manusia yang patut diapresiasi, harus dihargai, sehingga kemudian partai politik berusaha untuk menggait jenderal-jenderal yang sudah pensiun. Itu tidak masalah. Tapi memang menurut saya seperti yang dikatakan oleh BM Rustadi itu,
Nah, potensi itu harus ada. Makanya saya katakan tadi, penyelenggara pemilu itu, kemudian Bawaslu juga harus komit dan masyarakat sendiri punya integritas. Ya, artinya kalau penyelenggara sudah netral, kemudian punya integritas, ya, kemudian ingin menghadirkan pemilu yang fair, ya, yang jujur, adil, maka masyarakat juga akan ikut itu. Ya. Nah, sehingga kemudian ketegangan-ketegangan di lapangan itu bisa dihindari, apalagi kalau kemudian head to head. Ya, hanya ada 2 pasang calon presiden dan calon wakil presiden ke depan, maka itu menurut saya potensi benturannya itu akan lebih besar. Apalagi dikatakan oleh Mbak Wiwi tadi, ini gelombang ketiga pilkadanya, dan di gelombang ketiga ini ada 3 pulau Jawa, di mana setengah penduduk Indonesia di situ. Jadi seperti lagu, jangan sampai 3 kali. Ya, jangan sampai gagal 3 kali. Di DKI hilang, di Banten hilang, jangan sampai kemudian di Jawa ini hilang lagi, kira-kira begitu. Oke, Bu Siti mungkin punya tanggapan, Bu. Kalau tadi kan mereka mengatakan secara idealisme ya nggak ada masalah, secara aturan mungkin tidak menabrak untuk memasukkan beberapa jenderal baik ke lingkaran presiden maupun pilkada. Tapi Bu Siti mungkin punya tanggapan terkait dengan mungkin kekhawatiran yang terjadi di tubuh TNI. Kita harus memiliki keterukuran ke depan, melangkah ke depan, ya. Kita harus memiliki keterukuran langkah-langkah menjadikan demokrasi kita melalui pilkada langsung serentak ini adalah naik kelas. Jadi kualitasnya lebih bagus, lebih berintegritas, lebih beradab. Maka dengan kemudian masuknya beberapa jenderal? Iya. Lalu dengan suasana yang seperti ini, yang kita harapkan adalah kepastian. Jadi keterukuran tadi itu kepastian sebetulnya. Lah, apakah lalu dengan mengundang para jenderal baik dari TNI maupun Polri gitu ya, yang sudah notabene nonaktif gitu, itu akan memberikan nuansa demokrasi kita, demokrasi yang sejatinya. Itu pertanyaan besar. Kita jangan lupa bahwa kita sedang berjuang untuk menegakkan hukum kita dalam proses tahapan pilkada. Lah, kalau ini lalu gitu ya melibatkan mantan jenderal, apakah ada satu jaminan nanti tidak menggunakan gitu ya networkingnya dan sebagainya tanpa hadirnya jenderal pun itu digunakan, apalagi tidak, apalagi mereka hadir. Nah ini yang harus kita buka. Kita itu mau pemilu beneran atau pemilu-pemiluan. Itu. Jadi kita jangan bertopeng gitu. Kalau memang ini pilkada untuk merekrut gitu ya pemimpin sejatinya di level provinsi, kabupaten dan kota, lakukan dengan sejatinya. Tapi kalau ini hanya untuk masquerading, topeng saja, hanya seolah-olah demokrasi tahapannya saja prosedural kan gitu ya. Prosedural dengan semua dampak-dampaknya yang buruk itu yang kita tidak harapkan lagi. Di 2018 maunya naik kelas, tapi lalu vote buying di mana-mana. Bang Emrus. Baik, saya pikir apa kata Bung Aceh tadi ada benarnya. Artinya bahwa kalau kita metodologi penelitian eksperimental, artinya di semua partai itu ada jenderalnya, begitu ya. Kalau ada di semua partai ada jenderalnya, maka variabel itu menjadi netral. Begitu. Jadi tidak berseberangan karena sama-sama memiliki di dalamnya. Oleh karena itu memperbincangkan ada atau tidak ada jenderal di dalam sudah tidak pas lagi, karena memang seperti di PKS saya pikir ada mantan wakil Kapolri ya di dalam. Tapi kan tadi kata Bu Siti bahwa ada elemen networking. Itu kan berarti yang nanti akan masuk ke TNI dan Polri yang aktif. Saya pikir networking tetap. Sepanjang networking itu tidak menggunakan, seperti Pak Aceh katakan, kekuatan-kekuatan militer atau kekuatan-kekuatan instrumen daripada lembaga itu. Tetapi sebagai pribadi tidak bisa kita putus. Hubungan antar manusia. Misalnya saya dalam suatu organisasi tertentu, ketika saya keluar dari situ, orang-orang saya tetap ada di sana. Tidak bisa diputus. Nah itu yang bagaimana menjamin itu tidak main sepanjang itu dilakukan tidak menabrak etika dan peraturan, ya silakan saja. Kita pernah punya pengalaman dalam Pilpres misalnya. Ada 2 jenderal maju, bahkan 3 jenderal maju. Ada Pak Wiranto, ada Pak SBY, kemudian ada Pak Prabowo, bahkan ada Pak Agung Gumelar waktu itu 2004 pasca kita reformasi. Apakah kekuatan TNI atau kekuatan Polri waktu itu tertarik-tarik? Mungkin iya. Tetapi di sini ada keseimbangan karena semua kekuatan ini maju begitu. Dan itu menurut saya sah selagi ya tadi catatannya pertama penyelenggara pemilu jangan main-main, harus menunjukkan netralitas. Yang kedua yang lebih penting lagi adalah ini bagian dari proses pembelajaran buat masyarakat bahwa memang TNI pasca reformasi, Polri pasca reformasi itu harus menunjukkan bahwa dia adalah
sebagai instrumen negara, tidak boleh berpolitik praktis. Gitu. Artinya Bang Aceh mengatakan jangan terlalu khawatir ada masuknya jenderal, kemudian menurut saya jangan TNI, terlalu khawatir. Polri. Itu biasa di negara-negara demokrasi pasca pasca orang lulus atau purnawirawan gitu, itu mereka masuk ke politik itu biasa saja. Iya, dan jumlah tentara polisi pun nggak banyak kali. Realitas politik di Jawa Barat kemarin kan Agung Gumelar maju, menang dari PKS, yang bukan militer. Salah satu contoh. Menang juga ya. Belum tentu menang juga, gitu kan. Baik, tidak digunakan juga. Jadi menurut saya instrumen itu. Jangan terlalu begitu khawatir gitu ya. Karena apa? Inilah eksperimentasi demokrasi di Indonesia. Orang punya kekhawatiran bahwa dengan munculnya orang militer gitu ya akan mengurus enggak juga, karena saya tahu bahwa kita semua tahu bahwa reformasi di tubuh TNI juga sudah relatif. Tapi kita tidak benar juga. Ibu, kita jeda dulu. Kita di segmen selanjutnya kita lanjutkan pembahasan ini. Bang Aceh sudah akan undur diri karena rupanya ada kepentingan lain ya setelah pukul 9 ini. Terima kasih Bang Aceh sudah bergabung bersama kami. Tetap bersama kami saudara di Saling Silang.